Washington News and Talk. 3 partai politik dan 4 perwakilan DPD dijadwalkan akan mengumpulkan berkas persyaratan bacalek dan calon DPD ke KPU Provinsi Jawa Tengah. Meski demikian, masih banyak partai politik yang belum terkonfirmasi mengumpulkan berkas ke KPU. KPU sendiri memberikan waktu dari 1 Mei hingga 14 Mei untuk mengajukan bakal calon mereka. Selain itu, KPU juga mengimbau masyarakat untuk memastikan namanya telah terdaftar sebagai pemilih pada pemilu 2024. Bagaimana perkembangan terkini terkait dengan KPU? Kami sudah tersambung dengan Ketua KPUD Provinsi Jawa Tengah, Paulus Widiantoro. Gelar Pemilu 2024. Pak Paulus, bagaimana Pak update terkini terkait dengan proses yang dilakukan KPU di bulan Mei ini, Pak? Ya, jadi sesuai dengan tahapan memang tanggal 1 sampai 14 kita menerima penyerahan bakal dari partai politik dan pendaftaran bakal calon DPD. Ini 1 sampai 14. Jadi ini sampai sekarang tanggal 6 berarti hari ke 6 ya kita Pak. Iya, iya. Sudah berapa partai politik dan DPD yang mengumpulkan berkas, Pak? Ya, kalau partai politik sampai hari ini belum ada. Yang DPD baru 1 kemarin. Dan hari ini rencana ada 1 lagi yang akan mendaftar DPD. Itu kemarin Pak Bambang Sutrisno ya? Iya, betul. Kemarin Pak Bambang Sutrisno, ini jam 12 ini nanti Ibu Denti. Ibu Denti. Ya. Ini Pak, apa sih yang menjadi penyebab banyak yang belum mendaftar di hari ke-6 ini, Pak? Ya, kalau itu saya tidak tahu pasti ya, tetapi memang kita memahami bersama situasi kemarin untuk pengurusan dokumen yang melibatkan pihak luar, itu terhambat oleh cuti bersama Idul Fitri yang praktis baru bisa diurus itu setelah tanggal 1 ya, dari tanggal 2 itu perkantoran baru aktif, jadi kawan-kawan partai politik itu kendalanya di situ, kawan-kawan bakal caleg yang akan ngurus SKCK, dan juga antriannya kan panjang SKCK pasca lebaran itu pasti. Untuk surat pengadilan. Nah, pengadilan itu juga masih butuh waktu, karena ada pengantar juga, ada macam-macam itu. Harus ada tantangan ketua pengadilan negeri, itu kadang-kadang butuh waktu lama. Itu lagi ada tes kesehatan. Iya. Berarti besar kemungkinan terhambat oleh pihak ketiga ini pendaftaran bakal calonnya ini di berkas begitu ya Pak ya? Iya, karena ya tadi ada beberapa dokumen yang melibatkan pihak luar ya. Iya. Kemudian dari pihak KPU sendiri untuk mengantisipasi apabila masih mepet di tanggal pendaftaran, mungkin di akhir-akhir batas pendaftaran baru banyak yang mendaftar, itu apakah ada antisipasinya Pak? Ya, kita sudah mengantisipasi, kita membentuk tim, beberapa tim, 4 tim untuk persiapkan menerima ketika pendaftaran akan menumpuk di hari-hari terakhir. Jadi setiap hari kan kita standby 1 tim, khusus hari-hari terakhir kita standby semua tim, 4 tim ini standby semua. Berarti ibaratnya menambah loket lah seperti itu ya Pak ya? Iya, kita menambah loket dan menambah tenaga untuk memeriksa berkasnya. Untuk ini, ya selanjutnya iya. Pak. Karena ini sebenarnya pengalaman dari 5 tahun yang lalu juga seperti itu. Jadi menjelang pemilu, nanti ketika pendaftaran itu kan pasti ada penumpukan di hari terakhir. Jadi ini sudah pengalaman kami, makanya kami juga mengantisipasi dari pengalaman-pengalaman yang lalu. Berarti ini sudah memang terjadi di periode sebelumnya dan KPU sudah siap dengan improvisasi dari kasus-kasus pemilu 2019 ya Pak ya? Iya, betul Mas Okta. Untuk kemungkinan berkas dari calon legislatif nanti kan apabila di masa terakhir ternyata ada yang tidak lolos, itu apakah akan ada keringanan Pak atau kompensasi yang dilakukan? Ya, kalau kita itu kan nanti lengkapnya ya, yang kita cek dalam penerimaan itu kan kelengkapan, ada tidak adanya, dan lengkap tidak lengkapnya, nah itu yang kita lihat ada.
Nah, nanti ketika itu yang wajib adalah pencalonan, yang harus ada berkas pencalonan. Lalu berkas calon itu juga kita akan cek juga ada tidak adanya. Nah, nanti kalau sampai detik terakhir pukul 23.59 tanggal 14 Mei itu tentu final, tidak ada toleransi lagi. Ya. Berarti tidak ada ini ya Pak ya, penambahan waktu masa tenggat seperti itu tidak ada ya Pak ya, tetap di 14 Mei. Sampai detik ini belum ada petunjuk atau regulasi yang memberi perpanjangan waktu. Kalau berkaca dari pemilu 2019 kemarin, apakah ada Pak kasus caleg yang tidak lolos di daftar pengajuan bakal calon ini Pak? Kalau di Jawa Tengah, setahu saya kemarin hampir semuanya lolos ya untuk di penyerahan ini. Berarti sebenarnya tidak menjadi masalah ya di Jawa Tengah ya, bisa on track seperti itu ya Pak ya? Ya, kami juga membuat helpdesk kan untuk komunikasi, untuk konsultasi, dan itu juga dimanfaatkan oleh kawan-kawan partai politik sehingga hampir setiap hari ada komunikasi LO dengan KPU. Kita juga memantau terus perkembangannya dan juga mereka juga berkonsultasi aktif. Kalau yang ini bagaimana, kalau berkas seperti ini bagaimana, ada kasus seperti ini bagaimana, jalan keluarnya. Terjalin komunikasi yang intens antara KPU dengan partai politik dan DPD. Apakah helpdesk ini juga nanti bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Pak dalam melakukan, mungkin ingin mengawasi atau melihat kesiapan persyaratan pendaftaran caleg ini Pak? Ya, tentu masyarakat bisa dengan dengan syarat-syarat tertentu ya untuk melihat berkas itu. Yang jelas yang selalu mengawasi setiap hari ada bersama kami adalah Bawaslu. Karena Bawaslu juga ikut standby bersama kami pada jam 8 pagi sampai 4 sore. Setiap harinya ya. Kemudian ini Pak, terkait dengan hak pilih di masyarakat itu, apakah ada permasalahan Pak yang mungkin sekarang dihadapi oleh KPU? Ya, sampai detik ini untuk pemutakhiran data ini masih berjalan. Ini masih masa memasukkan tanggapan masyarakat, hasil tanggapan masyarakat, penyusunan DPSHP ya. Jadi ini yang sekarang sedang berjalan. Kalau kendala sejauh ini ya kita belum menemukan kendala berarti ya. Kemudian ini Pak, kemarin di tanggal 5 itu kan ada rapat koordinasi tindak lanjut penyelesaian data ganda. Ini data ganda dari pemilih ya Pak? Ya, jadi kan ada mungkin data ganda ya, karena adanya TPS lokasi khusus, itu pasti akan terjadi ganda. Maka kita akan coret salah satunya. Misalnya kan si A alamatnya di KTP dan dia terdaftar di TPS 1 desa A Kabupaten X lah, misalnya seperti itu. Tapi dalam kondisi tertentu, karena pemungutan suara nanti dia ada di asrama, di pesantren, atau di lapas, dia memilih di TPS lokasi khusus tersebut. Nah, maka kan harus dicatat di TPS lokasi khusus dan akhirnya kan ganda dengan yang asalnya. Maka dicoret di asalnya itu tadi. Untuk jumlahnya sendiri apakah banyak Pak kasus data ganda ini Pak? Ya, cukup banyak. Karena tidak hanya Jawa Tengah, itu kan seluruh Indonesia. Orang Jawa Tengah yang merantau di luar Jawa itu juga banyak. Dan juga ganda dengan yang pemilih di luar negeri. Ya. Itu juga banyak. Data itu ya, sehingga itu yang pasti kami memastikan dia hanya tercatat di satu saja. Iya. Untuk masyarakat sendiri apakah bisa melihat hak pilihnya Pak secara online? Bisa. Ada cek DPT online ya. Iya. Jadi masyarakat kita harap untuk proaktif malah untuk mengecek apakah dia sudah terdaftar di DPT. Ya, ini ya, akses cek dptonline.kpu.go.id. Iya. Okay. Iya, betul Mas Okta. Oke. Jadi tinggal tuliskan nama dan NIK itu. Oh, cukup mudah berarti ya Pak ya, di situ sudah langsung. Iya, hanya dua itu aja, nama dan NIK, nanti akan muncul saya terdaftar di TPS berapa, desa apa gitu. Baik.
Terakhir Pak Paulus mungkin bisa memberi pesan atau himbauan kepada partai politik atau masyarakat terkait dengan proses jalannya apa yang dilakukan KPU pada bulan Mei ini, Pak. Ya, saya berharap kepada kawan-kawan peserta pemilu, baik partai politik maupun bakal calon anggota DPD, untuk segera mungkin melengkapi berkas dan menginput ke dalam silon. Dan mengambil waktu yang longgar sebelum hari-hari terakhir. Ini untuk mengantisipasi jika ada kekurangan atau kesalahan dalam dokumen, sehingga pasti ada waktu untuk memperbaikinya. Kami juga berharap konsultasi yang sudah baik ini tetap dilaksanakan terus, sehingga tidak ada miskomunikasi dalam penyampaian berkas nanti. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Paulus pada siang hari ini. Semoga segala prosesnya berjalan lancar ya Pak ya. Selamat siang. Amin Mas. Selamat siang Mas Okta. Baik, demikian pendengar Ketua KPUD Provinsi Jawa Tengah Paulus Widiantoro yang tadi menyampaikan bahwa agar masyarakat dan juga partai politik untuk dapat terus melakukan update untuk masyarakat dicek DPT online untuk mengecek daftar pemilihnya, kemudian juga untuk partai politik untuk tidak mendaftarkan bakal calon legislatifnya mepet-mepet karena apabila ada kesalahan masih dapat diperbaiki selama masa periode pendaftaran bakal calon legislatif baik untuk DPR maupun DPD. News and Talk